Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat malam. Berjumpa lagi di dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Seberapapun kita pada malam hari ini kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari pada malam hari ini kita satukan hati dan hidup kita untuk menyembah Tuhan, memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur untuk anugerah-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah putus di dalam setiap kehidupan kami. Saat malam hari ini kami rindu hadirat-Mu Tuhan tercurah atas tempat ini. Kami rindu Engkau melawat setiap hati kami rindu Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan pada malam hari ini. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu, bertatalah Tuhan atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menyembah Engkau Allah Roh Kudus, Allah yang bertata di atas setiap puji-pujian kami. Kami sanjung nama-Mu, kami puji nama-Mu Tuhan. Jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kami sanjung nama-Mu Tuhan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku
puji nama-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Kami sanjung tinggi nama-Mu, Allah yang kudus, Allah yang layak disembah. Oh, kami naikkan puji-pujian bagi Engkau, kami naikkan pengagungan bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sanjung Engkau mulia, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, Allah yang kudus, Allah yang kudus. Oh, kami sanjung Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, mari sama-sama kita katakan di dalam hadirat Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau mulia di tempat ini Tuhan. Bertatalah atas setiap puji-pujian kami pada malam hari ini. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita percaya Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Oleh karena itu adalah alasan kita untuk percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kami percaya Engkau kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari setiap kehidupan kita. Amin. Sebab kita memiliki Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar hadir tengah-tengah kita pada malam hari ini. Apapun pergumulan kita, apapun ketakutan-ketakutan yang kita hadapi saat ini, kita percaya bahwa Allah terus menyertai setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang besar yang ada di dalam setiap kehidupan kami pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami tahu Tuhan, ada tangan-Mu yang kuat itu yang terus menopang setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus
menghibur-hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El percaya Tuhan, menyertai setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup mengobati. Haleluya. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kuasa-Mu lebih besar dari setiap pergumulan kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang sungguh ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh ada, kami boleh memuliakan Tuhan dan pujian kami. Dan malam hari ini kami mau bawa seluruh hidup kami untuk kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami tahu karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara hati-Mu. Biarkan suara hati-Mu betul-betul memberikan jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata amin. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan itu lebih dari cukup dalam hidup kita. Kita juga percaya bahwa keberadaan kita hari ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka dalam kitab Daniel pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-19. Saya mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama. Daniel pasal 9 ayat 2 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun pertama kerajaannya itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabun serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat,
yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri, kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu, sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yang dibawa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatannya yang telah dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, disebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu bagian dari kitab Daniel, yaitu Daniel pasal 9 ini yang kita baca, hampir kurang lebih 18 ayat kita baca. Mari kita akan belajar malam hari ini dari seorang yang disebut oleh Daniel. Disebutkan di ayat yang kedua, Daniel itu memperhatikan yang disebut kumpulan kitab. Jumlah kitab yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku timbunan puing Yerusalem 70 tahun. Ketika dia memperhatikan dalam tulisan yang ditulis oleh Nabi Yeremia, dia melihat satu fakta, satu realita yang sedang terjadi dalam bangsanya. Bangsanya akan menjadi timbunan puing, Yerusalem itu akan menjadi timbunan puing selama 70 tahun. Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah ketika Daniel melihat betapa bangsanya mengalami penderitaan, betapa bangsanya mengalami satu situasi yang sulit, yang dia lakukan adalah dia mengarahkan mukanya kepada Tuhan Allah. Kemudian dia berdoa, bermohon sambil berpuasa.
dan mengenakan kain kabung serta abu. Saudara, berpuasa dalam tradisi Israel biasa mengenakan kain kabung, mengenakan abu, merupakan satu tanda duka cita di dalam kehidupan mereka, merupakan satu tanda bahwa mereka menyadari bahwa mereka adalah umat Tuhan yang penuh dengan segala keterbatasan. Karena itu ketika dia melihat situasi dan kondisi yang seperti itu, dia tahu bahwa pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong bangsa mereka kecuali Tuhan. Karena itu dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri kepada Tuhan, dia berdoa dan bermohon serta berpuasa. Hal yang kita bisa belajar dari Daniel, satu situasi sulit itu terkadang tidak bisa dihindari dalam hidup kita. Entah kesulitan, entah penderitaan itu karena kesalahan kita sendiri, atau karena memang ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang menyebabkan kita menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Satu situasi dan kondisi mungkin dalam negara kita yang menyebabkan kita terimbas dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga kita perlu memiliki satu usaha yang cukup kuat sehingga kita bisa menghadapi persaingan dalam dunia pekerjaan kita. Ada banyak hal yang bisa disebut sebagai penderitaan, ada banyak hal yang bisa disebut sebagai kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi hari ini mari kita belajar, ketika kita mengalami situasi sulit, situasi yang kelihatannya mustahil dalam hidup kita, situasi yang sepertinya tidak ada solusinya, mari kita datang kepada Tuhan dengan satu sikap merendahkan diri, kemudian berdoa, bermohon dan berpuasa. Saudara, hari ini adalah hari yang kelima kita masuk dalam gerakan 7 hari doa dan puasa. Ayat ini adalah ayat-ayat yang kita baca dalam doa puasa pada hari yang kelima. Tapi malam hari ini saya ingin kita bersama-sama belajar mendalami apa yang disampaikan dalam hari yang kelima, nats ayat di dalam gerakan doa puasa hari yang kelima. Saudara, mari kita belajar apa yang ada di dalam doa dari seorang yang bernama Daniel ini. Yang pertama, kita melihat dalam doa itu ada sebuah pujian yang dia naikkan kepada Tuhan. Mari kita lihat salah satu contoh di ayat yang keempat, dia berkata, "Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu." Ada satu pengakuan di dalam diri Daniel kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang mengasihi setiap orang yang berpegang kepada kebenaran firman-Nya. Kalau kita melihat lagi dalam ayat-ayat selanjutnya, kita melihat ada beberapa pujian yang Tuhan yang diberikan oleh Daniel kepada Tuhan. Seperti misalnya di ayat yang ke-15 dia berkata, "Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu." Ini berbicara bagaimana Daniel mengakui kedahsyatan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Kuasa Tuhan itu yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan perbuatan-perbuatan ajaib. Kita lihat selanjutnya kita melihat bagaimana Daniel itu berkata di dalam ayat selanjutnya dikatakan, "Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu." Kita melihat bahwa dia mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Saudara, ada satu pujian yang dinaikkan Daniel di dalam doanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit itu tidak membuat Daniel menjadi tidak memuji Tuhan. Kita tahu kalau kita baca Daniel pasal yang ke-6, di tengah-tengah nyawanya terancam, dia tetap berdoa, berlutut sebanyak 3 kali sehari sebagaimana biasa dia lakukan. Saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit, seharusnya tidak membuat kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Seharusnya membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan itu berarti kita menaikkan pujian kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, sebetulnya kita sedang mengalihkan perhatian kita dari penderitaan kita kepada Allah yang besar. Allah yang jauh lebih besar dari setiap persoalan hidup kita. Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang selalu ada dalam setiap hidup kita.
Saudara, kita belajar, mari di tengah-tengah situasi yang sulit. Mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul dengan usaha kita. Ada banyak persaingan bisnis, ada banyak hal yang membuat pertumbuhan perekonomian baik secara pribadi dalam kehidupan kita maupun dalam negara ini mengalami perlambatan. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan itu yang memegang segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Tuhan pegang kendali, Tuhan masih pegang kendali dan semua ada dalam kedaulatannya. Mari kemudian yang kedua, apa yang dilakukan Daniel? Setelah Daniel menaikkan pujian, ada sebuah pengakuan yang dinaikkan di ayat, contohnya di ayat 5, ayat 6 dan seterusnya. Ayat 5 berkata begini, kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik, telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Saudara, ada sebuah pengakuan dosa di dalam doa yang dinaikkan Daniel. Kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Saudara, mungkin kalau kita salah dalam perkataan, orang bisa tahu. Kalau kita salah dalam perbuatan, orang bisa tahu. Tapi dosa dalam pikiran, dosa dalam hati itu gak ada yang tahu kecuali kita dan Tuhan. Daniel mengakui dosa siapa? Dosa bangsanya. Dia mengakui semua dosa, semua hal, semua kesalahan yang sudah diperbuat oleh bangsanya. Hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita datang dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mulai mengintrospeksi diri kita. Mari kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada hal yang tidak berkenan di hati-Mu, kalau dalam perkataanku aku telah menyakiti orang, kalau dalam perbuatanku aku sudah menyakiti orang, malam hari ini mari kita katakan, Tuhan ampuni dosaku. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Ketika Tuhan mengampuni setiap dosa kita, maka sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Saudara, sekali lagi saya katakan, dosa perkataan, dosa perbuatan itu orang bisa lihat, orang bisa rasa. Tapi yang namanya dosa dalam pikiran dan hati nggak ada orang yang tahu kecuali Tuhan dan diri kita. Ketika pikiran kita memikirkan hal-hal yang jahat, ketika pikiran kita memikirkan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, enggak ada yang tahu. Tapi malam hari ini kita berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Dan kita tidak bisa lari dari Tuhan. Kalau hari ini kita datang kepada Tuhan, mari kita minta seperti Raja Daud berkata, ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku. Biar Tuhan menyelidiki pikiran kita dan hati kita. Dan jika Dia mendapati kita tidak berkenan, mari sebagaimana Daniel kita belajar untuk meminta ampun atas setiap hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita belajar dari Daniel. Di ayat 15 dan selanjutnya kita belajar bagaimana Daniel itu bermohon kepada Tuhan. Dia berkata di ayat 17 misalnya, oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ayat 18, ya Allahku arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Saudara, ada sebuah permohonan yang dinaikkan oleh Daniel kepada Tuhan. Ada satu permohonan agar Tuhan memperhatikan apa yang dia ungkapkan di hadapan Tuhan. Agar Tuhan memperhatikan curahan isi hatinya. Biarlah malam hari ini, dalam doa kita malam ini, dalam setiap kita datang kepada Tuhan, kita juga belajar untuk menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Saudara, ketika kita memohon, itu menandakan bahwa kita ini terbatas. Ketika misalnya anak saya datang kepada saya, memohon bantuan saya, itu menandakan bahwa dia nggak bisa melakukan apa yang sedang dialami. Contoh misalnya pada waktu dia SD, dia mengalami kesulitan kelas 5, dia mengalami kesulitan tuh menghafal struktur pemerintahan di Indonesia.
dari pemerintahan pusat, tingkat 1, tingkat 2 itu kan ada nama-namanya begitu. Dia mengalami kesulitan dan kemudian dia datang, Mama tolong supaya saya bisa memahami tentang struktur pemerintahan di Indonesia sehingga saya bisa hafal struktur-struktur ini. Itu menandakan bahwa dia nggak mampu, karena itu dia datang kepada saya dan memohon supaya saya membantu dia. Ketika kita datang mohon sama Tuhan, berarti itu menunjukkan kita ini nggak mampu. Saudara, tanpa Tuhan kita itu benar-benar gak mampu. Kita butuh Tuhan dalam segala hal. Bagaikan seorang bayi, dia butuh mamanya dalam segala hal. Dia butuh orang lain supaya dia bisa bertumbuh. Demikian juga kita. Kita gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu mari kita datang dengan segala kerendahan hati, kita memohon, Tuhan arahkanlah telingamu kepada permohonanku, bukalah matamu, lihatlah situasi hidupku pada hari-hari ini. Saudara, apa yang terjadi ketika Daniel itu datang? Dia mengarahkan hatinya, pikirannya kepada Tuhan dalam doa, permohonan dan berpuasa. Maka kita melihat dalam Daniel pasal yang ke-9. Ayat yang ke-21 berkata begini, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah satu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Saudara, kemudian di ayat yang ke-25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Saudara, ketika Daniel menaikkan doanya, Tuhan itu mengutus malaikat yang bernama Gabriel datang kepada Daniel, kemudian menjawab doa Daniel. Tuhan menjawab doa Daniel. Tuhan memberikan juga kepada Daniel hikmat pengertian sehingga dia bisa memahami tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan di depannya bagi bangsa Israel. Dan kemudian kita melihat ada satu janji pemulihan bagi Yerusalem, bagi Israel. Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang dengar doa kita, yang lihat keadaan kita, dan dia jawab doa kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Kita melihat malam hari ini kita penuh dengan tantangan, kita penuh dengan pergumulan. Tapi kalau kita mau datang sama Tuhan, kita mau menaikkan segala doa kita kepada Tuhan, maka Dia yang namanya disebut El Roi, Allah yang mendengar, Allah yang melihat, itu akan datang kepada kita dan akan menjawab setiap doa kita. Saudara, permasalahannya orang tuh akan berhenti ketika doanya gak dijawab Tuhan. Saudara, Tuhan tuh pasti jawab doa kita. Jawaban yang pertama, ya, Tuhan setuju dengan apa yang kita rindukan. Jawaban yang kedua itu tidak, no. Kalau Tuhan jawab tidak, berarti Tuhan punya jawaban yang jauh lebih baik dari apa yang kita doakan. Dan jawaban yang ketiga itu Tuhan bilang, wait, tunggu nak, ada waktunya aku akan menjawab doamu. Hari ini percayalah bahwa setiap doa yang kita naikkan Tuhan itu dengar dan Tuhan mau jawab doa kita. Permasalahannya kapan Tuhan mau jawab doa kita? Tergantung waktu dan kehendaknya. Ingatlah Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya, pada waktu Tuhan. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan, kepada Allah yang maha kuasa, pada Allah yang namanya disebut El Shaddai. Kita datang kepada Dia. Mari kita nyatakan kepada Dia segala permohonan kita. Dan percayalah bahwa Allah itu dengar doa kita.
Haleluya Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian itu. El Shaddai, El Shaddai. Haleluya Yesus. Usah ku takut. Nyanyikan dengan iman. Haleluya Yesus. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Dengan keyakinan katakan El Shaddai, El Shaddai. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Malam hari ini saya memberikan kesempatan bagi setiap kita, dimanapun kita berada, kita berdoa secara khusus. Apa yang menjadi pergumulan hidup kita, apa yang menjadi doa kita, mari kita beberapa saat kita naikkan ke hadirat Tuhan. Percayalah, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang mendengar dan melihat setiap keadaan kita dan mau menjawab apapun yang menjadi pergumulan kita malam hari ini. Haleluya Yesus. Kiaratah kadabashikura barabashiki alapalapalabasi. Kiaratah kadabashiki alapalapalapalabasikura batah kayalapalabasi. Kinatah kanabashiki alapalapalapalabasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Allah kami dalam Kristus Yesus adalah Allah yang peduli kepada kami. Adalah Allah yang sekali-kali gak pernah tinggalkan kami. Adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Allah yang selalu bersama dengan kami apapun keadaan kami. Allah yang selalu setia sekalipun kami gak setia. Engkau Allah yang memegang kendali atas hidup kami. Engkau Allah yang sungguh ada bersama dengan kami. Malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan.
Engkau lihat setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau melihat dan menampung setiap air mata kami dalam kirbat-Mu. Engkau tahu apa yang terjadi dalam hidup kami lebih dari siapapun dalam dunia ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kalau kami membutuhkan kekuatan, maka di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kami kekuatan sehingga kami mampu menghadapi setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami butuh hikmat dan akal budi, Tuhan kiranya Engkau melimpahkan kepada kami hikmat-Mu, akal budi-Mu Tuhan. Sehingga kami cakap Tuhan menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu apa yang terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Karena Engkau Allah yang setia. Hari ini Tuhan, kalau kami datang dengan patah semangat, kami enggak berdaya. Tidak ada jalan yang terbuka di depan kami. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan kami semangat yang baru. Kau bukakan pintu-pintu yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin pintu yang dibuka oleh Tuhan tidak ada satupun yang bisa menutupnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Hari ini kami yang datang Tuhan, kami yang butuh pemulihan dalam keluarga kami, hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua. Kami percaya Engkau sanggup merestorasi setiap keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kasih yang tidak terbatas itu dalam keluarga kami Tuhan. Sehingga setiap hubungan suami dan istri menjadi pulih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa hubungan antara orang tua dan anak menjadi pulih dalam nama Yesus. Hati bapak-bapak itu berbalik kepada anaknya dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak itu berbalik kepada bapaknya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan. Yang mustahil itu akan menjadi mungkin kalau Engkau turut bekerja dalam hidup kami. Hari ini kami yang datang dengan segala permasalahan dalam pekerjaan kami. Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Engkau pegang kendali atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, berikan ide-ide yang kreatif bagi kami dalam menangkap peluang-peluang usaha yang baru. Dan Tuhan bukakan Tuhan setiap pintu-pintu kesempatan yang baru, koneksi-koneksi yang baru. Tuhan berikan terobosan finansial dalam setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakit yang kami sedang derita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur Tuhan Yesus itu sanggup menjamah kami, sanggup menyembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit kami Tuhan akan menjadi sembuh karena Tuhan sudah menjamah dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami tahu kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberikan kami kemenangan. Tuhan memberikan kami kebebasan. Tuhan memberikan kami kelepasan. Tuhan memberikan kepada setiap kami Tuhan sungguh kemenangan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Kami adalah umat-umat pemenang di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah berkat-Mu senantiasa menolong kami, tuntunan-Mu ada dalam hidup kami, dan tibakan kami di tempat kami dengan selamat, dan kami kehidupan kami selalu membawa berkat, damai sejahtera dan sukacita bagi keluarga kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, Allah sumber dari segala berkat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa segala kelimpahan dari Allah Bapa di dalam sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat dan akal budi sehingga kita cakap dalam segala sesuatu, menjadikan kita pribadi yang sungguh diberkati untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Kita terima berkat Tuhan dengan penucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang diberkati berkata, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.
gentar langkahku.